Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renilis Angelina Jeman dari Prodi Farmasi kelas C semester 3 dengan NIM 204111086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia analisis tentang titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Yang pertama, iodometri adalah salah satu analisa titrimetik yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti besi, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Iodin yang terbentuk akan ditentukan dengan menggunakan larutan baku tiosulfat. Sedangkan iodimetri adalah analisis titrimetri yang secara langsung digunakan untuk zat atau natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan iodin atau dengan larutan baku berlebihan. Kelebihan iodin dititrasi kembali dengan larutan tiosulfat. Titrasi iodometri dan titrasi iodimetri sering digunakan dalam industri farmasi, khususnya penentuan kadar zat-zat uji yang bersifat reduktor dan oksidasi. Adapun dalam farmakope Indonesia, titrasi iodometri digunakan untuk menetapkan kadar dari asam askorbat, natrium askorbat, natrium tiosulfat, dan lain-lain. Kita masuk pada percobaan pada praktikum ini, yaitu mengetahui dan memahami penentuan kadar suatu senyawa dengan menggunakan titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Tujuannya yaitu untuk mengukur kadar dari suatu sampel dengan menggunakan titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Lalu kita masuk pada prinsip percobaan. Di sini prinsip percobaan ada dua, yaitu prinsip percobaan dari iodimetri dan iodometri. Yang pertama, prinsip percobaan dari iodimetri, yaitu penentuan kadar metamisol dan asam askorbat dalam tabel berdasarkan prinsip reaksi oksidusi dengan menggunakan larutan baku iodin terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Yang kedua, prinsip percobaan dari iodometri, yaitu penentuan kadar kafein berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin dan larutan baku natrium tiosulfat terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Lalu yang berikut, kita masuk pada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Alat yang digunakan yang pertama Erlenmeyer, batang pengaduk, gelas ukur, timbangan analitik, statif, klem, pipet tetes, aluminium foil, dan sendok tanduk. Lalu yang kedua, bahan-bahan yang digunakan yaitu air suling, tablet natrium metamisol, asam askorbat dan kafein NaHSO3, titran baku iodin standarisasi, titran baku Na2S24, larutan kanji, dan HCl pekat. Kita masuk pada prosedur kerja. Prosedur kerja di sini yang saya gunakan yaitu larutan metamisol. Prosedur kerja yang pertama, timbang dan serbukan tidak kurang dari 20 tablet. Yang kedua, timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan 400 mg metampiron, masukkan ke dalam labu terukur 50 ml, tambahkan 4 ml air dan dikocok. Yang ketiga, saring melalui penyaring kaca mesir ke dalam labu 50 ml. Yang keempat, bilas labu dengan penyaring 2 kali tiap kali dengan 2 ml air. Yang kelima, titrasi kumpulan filtrat dan cairan bilasan dengan iodium 0,1 NLV. Dan yang keenam, mendekati titik akhir, tambahkan 2 ml kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga terjadi warna biru tidak kurang dari 2 menit. Dan yang terakhir, suhu larutan selama titrasi dipertahankan tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Lalu kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu sampelnya metamisol, beratnya 400 mg, volume titran 50 kurang 35 ml sama dengan 15 ml. Presentasi kadar sampel yaitu 3,751%. Reaksinya, perubahan warna larutan dari bening menjadi warna biru atau terjadi perubahan warna yang diinginkan atau percobaannya berhasil. Lalu masuk pada perhitungan. Ni2 sama dengan 0,1 N. Metamisol sama dengan 400 mg atau 0,4 gram. Vi2 sama dengan V2 kurang V1 menghasilkan 50 ml kurang 35 ml menghasilkan 15 ml. Be metamisol per 2 sama dengan 333,341 gram per mol per 2 menghasilkan
menghasilkan 166,7 gram per mol. Lalu yang berikut Fp sama dengan V laba ukur per sampling di pipet sama dengan 500 ml per 8 ml menghasilkan 6,25 sama dengan 6 ml. Lalu masuk pada persen kadar metamisol, yaitu N kali V I2 kali BE I2 kali Fp per massa sampel, yaitu 0,1 kali 15 dikali 166,7 dikali 6 per 0,4 gram menghasilkan 1,5 kali 1,0002 per 0,4 menghasilkan 1,5003 per 0,4 menghasilkan 3,75075 sama dengan 3,751%. Lalu kita masuk pada pembahasan. Dalam praktikum kali ini dilakukan titrasi iodimetri menggunakan sampel metamisol untuk menetapkan kadar metamisol dalam tablet berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Berat atau metamisol yang digunakan adalah 0,4 gram. Kemudian dilarutkan dengan aquades, lalu tambahkan 2 ml kanji LP. Setelah itu dititrasi dengan iodium 0,1. Saat mendekati titrasi, akhir titrasi, tambahkan 2 ml kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga terjadi perubahan warna menjadi biru keunguan. Apabila larutan metamisol dititrasi dengan iodin, larutan tersebut akan berwarna coklat gelap sesuai dengan karakteristik atau warna dasar iodin. Tetapi jika ditambahkan indikator kanji, maka larutan tersebut akan berwarna biru setelah dititrasi. Mengapa? Karena larutan kanji adalah larutan yang sensitif terhadap iodium. Dengan demikian, hasil yang kami dapat sesuai dengan literatur, di mana larutan tersebut semuanya berwarna bening setelah dititrasi, dengan iodium 0,1 N LV berubah menjadi warna biru. Serta kami dapat mengetahui nilai normalitas dan volume iodium dan juga presentasi kadar metamisol. Kesimpulan dari hasil praktikum ini yaitu berdasarkan hasil percobaan yang telah didapat, maka disimpulkan bahwa melakukan titrasi iodimetri dengan menggunakan sampel metamisol dan memperoleh volume titran sebanyak 15 ml dan presentasi kadar yang diperoleh adalah 3,751%. Lalu sarannya, sebaiknya sebelum memulai percobaan, bahan dan sampel yang digunakan diperhatikan kesterilisasinya terlebih dahulu agar titrasi yang dilakukan sesuai dengan literatur yang diinginkan. Sekian dari penjelasan saya mengenai praktikum kimia analisis tentang titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Terima kasih dan selamat malam.